Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita ketahui bahwasanya mukjizat daripada Nabiullah Isa alaihissalam adalah menghidupkan orang yang telah meninggal, menghidupkan orang yang telah. Nah, di antara yang telah dihidupkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam adalah seseorang yang telah meninggal selama 70 tahun lamanya. Diriwayatkan di dalam kitab Al-Imam Abu Ishaq An-Naisaburi bahwasanya di antara yang pernah dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam adalah seseorang yang telah meninggal, yang telah wafat selama 70 tahun. Ketika ruh itu masuk kembali ke dalam jasadnya, kuburan terbuka, orang tersebut terbangun dan bertanya kepada selayaknya orang banyak yang menyaksikan kejadian tersebut, apakah ini hari kiamat? Apakah kiamat sudah tiba? Sampai-sampai aku dihidupkan kembali, sampai-sampai aku dibangkitkan kembali? Apa kata para orang-orang yang melihat kejadian tersebut? Tidak, ini bukan hari kiamat, ini belum terjadi hari kiamat, tapi ini utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkanmu kembali, yang telah membangkitkanmu. Lantas orang tersebut bertanya kepada Nabiullah Isa alaihissalam, wahai Nabi Isa alaihissalam, kenapa engkau menghidupkanku? Kenapa engkau membangkitkanku? Isa alaihissalam berkata kepada orang tersebut, sudah berapa lama engkau meninggal? Sudah berapa lama engkau wafat? Orang tersebut menjawab, aku wafat sudah 70 tahun. Lalu Nabiullah Isa alaihissalam berkata lagi kepada orang tersebut, bagaimana dengan kebaikanmu? Bagaimana dengan amalan-amalanmu? Orang tersebut menjawab, semua amalanku baik, semua perbuatanku baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatanku, amalanku semuanya baik. Dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, kata Nabi Isa alaihissalam? Dulu semasa aku masih hidup, pekerjaanku di dunia ini adalah tukang ngangkutin barang, tukang bawa barang, bukan bawa kayu bakar. Nah, suatu ketika ada seseorang yang membeli kayu bakarku. Ketika aku ingin membawa kayu bakar tersebut kepada sang pemiliknya, di pertengahan jalan ada sisa makanan yang nyelip di gigiku sedikit. Sisa makanan nyelip di gigiku sedikit. Aku sudah mencoba untuk mengambilnya dengan jari-jariku, tetapi tidak bisa. Makanan tersebut tetap menempel di gigiku dan sangat menggangguku. Akhirnya dia bawa kayu bakar, dia potek sedikit kayu bakar tersebut untuk membersihkan kotoran sisa makanan yang nyelip di giginya, tanpa seizin yang punya kayu bakar tersebut. Padahal kayu bakar tersebut sudah dibeli dan ada pemiliknya. Tetapi ini orang yang ngangkut barang merasa nggak enak, ada yang ngeganjel di giginya. Sisa makanan sedikit sudah diambil dengan jarinya tapi tidak bisa. Akhirnya dipotek sedikit kayu bakar tersebut untuk mengambil sisa makanan tersebut. Nah, dengan kejadian tersebutlah Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuniku sampai saat ini. Sudah 70 tahun aku wafat, aku tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena aku mengambil potekan sedikit kayu bakar tersebut untuk aku congkel, untuk aku ambil sisa makanan yang nyelip di gigi. Sampai saat ini, kata orang tersebut, aku menunggu pemilik kayu bakar tersebut wafat agar orang tersebut meridhoi apa yang telah aku ambil. Kalau orang tersebut tidak wafat, sampai selamanya, sampai seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menghukumku, tidak mengampuniku. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru sebagian kecil, hanya potekan kayu bakar yang diambil untuk mengambil sisa makanan yang ada di giginya. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya tidak halal kalau kita mengambil milik orang lain, harta orang lain, sebelum pemiliknya tersebut ridho kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang haram, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang tidak disukai.